Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudara-saudaraku semua yang sedang mudik, dimanapun antum berada, terus mudik. Harus bersama-sama, ramaikan di tempat penyekatan-penyekatan, lawan, terobos mereka, pulang, jumpai orang tua, jumpai ibumu, jumpai ayahmu, jumpai anakmu, jumpai sanak saudaramu. Minta keampunan daripada Allah SWT, minta kerelaan, minta keridhaan kedua orang tua. Jangan pernah takut dengan rezim. Jaga persatuan, pupuk persatuan, lawan rezim yang zalim ini. Terobos di mana semua tempat-tempat penyekatan, perbatasan-perbatasan. Indonesia milik kita. Merdeka Indonesia dengan kalimat takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita sudah sangat toleransi. Tetapi mereka tidak toleransi dengan kita Islam. Berjuang. Penjemputan Nabi Wahid. Ada penjemputan Nabi Wahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari dalam Indonesia hingga keluar Indonesia. Kembali lagi bersama Gus AA dalam channel Tanda Tanya Politik. Hari ini kita akan membahas masalah otak cingkrang atau kaum sumbu pendek. Yang alhamdulillah pelan tapi pasti meskipun pelan-pelan sudah banyak para kadrun yang tobat, sudah banyak para otak-otak cingkrang yang kembali ke jalan yang benar, sudah banyak kaum sumbu pendek yang menyadari kebodohannya, yang menyadari kezalimannya. Ya, saya sengaja menggabungkan antara politik dengan agama dengan harapan orang-orang politik ini mampu menerapkan ajaran agama dalam kehidupan berpolitiknya, sehingga tidak ada lagi istilah politik kotor, politik busuk. Yang akan timbul malah adalah politik bersih, politik indah, politik rahmatan lil alamin, politik yang lebih mengedepankan kasih sayang antar umat manusia, kasih sayang antar umat beragama. Ya Bu, setuju? Bapak-bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, setuju? Jikalau setuju, ayo kita masuk ke dalam apa yang dimaksud dengan kaum sumbu pendek. Kalau sumbu itu kan yang bagusnya panjang. Otak cingkrang. Otak cingkrang itu berarti otak yang tidak normal. Kaum sumbu pendek adalah orang-orang kelompok yang memang sukanya berpikiran pendek. Dalam bahasa yang lain otaknya cingkrang, cungkring, cengkreng, cengkrong. Nah, seperti yang ada di video barusan, ada oknum rakyat Aceh yang berotak cingkrang, termasuk kaum sumbu pendek. Ternyata orang FPI bikin provokasi, bro. Katanya demi cinta kepada orang tua, demi meminta doa orang tua, demi kesuksesan dunia akhirat, datangi orang tua, datangi teman, datangi sahabat. Pokoknya nanti kalau
tutup jalan, labrak saja. Labrak saja. Ini kan sebuah omongan yang seolah-olah benar ya Bu. Kalau kita berpikirnya secara pendek, ya Bu. Kalau kita berpikirnya secara pendek, ya Pak. Kalau kita berpikirnya secara pendek, ya pemuda-pemudi sebangsa setanah air, maka omongan tersebut terkesan benar. Benar terkesan. Tapi kalau kita mau berpikiran panjang, coba perhatikan 800 triliun negara sudah cairkan untuk mengatasi masalah COVID ini agar Indonesia tidak seperti negara India. Coba perhatikan Bapak Ibu, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari dalam Indonesia hingga keluar Indonesia, ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, angka kematian di India 300.000 per hari. Bayangkan ibu, bayangkan bapak, bayangkan pemuda-pemudi sebangsa setanah air, angka kematian COVID di India 300.000 per hari. Di dalam rumah sakit sudah penuh, di luar rumah sakit sudah penuh, jauh di lingkungan masyarakat rumah sakit ternyata bergelimpangan mayat di mana-mana, mati, bangkai di mana-mana. Para dokter, para perawat nangis bro, nangis, gak bisa menyelamatkan mereka karena terlalu banyak. Ngeri coy, ngeri. Bahkan dikabarkan 400.000 orang. Jadi 300.000 orang per hari yang mati, 400.000 orang per hari yang positif baru corona. Tercatat 15 juta lebih rakyat India positif corona. Yang sembuh kagak ada bro. Wih, ngeri bro, ngeri, ngeri bro. 15 juta yang siap mati. Pemerintah Indonesia, khususnya Jokowi dan jajarannya, mereka sudah mengatakan bahwa kesehatan rakyat Indonesia jauh lebih penting daripada ekonomi. Kemarin-kemarin saya sedikit agak protes kepada omongan dari Jokowi ini bro. Tapi setelah melihat tragedi COVID di India, mulai saya mikir-mikir, ternyata apa yang diomongin oleh Jokowi benar banget. Mungkin ketika itu saya termasuk pada orang-orang yang otaknya cingkrang ke dalam orang-orang yang sembunyinya pendek, mikirnya pendek. Kita nggak kebayang kalau teman-teman kita, keluarga kita, anak istri kita berada dalam kondisi seperti itu, dalam kondisi sekarat, hidup tidak, mati kagak. Disebut hidup tidak, ya nggak bisa hidup bro. Napas sudah tersegak-segak, udara nggak bisa masuk karena COVID itu menghambat pernapasan. Mau mati juga enggak bro. Kenapa? Ternyata banyak orang-orang yang sudah mati ngantri untuk dikuburkan, ngantri untuk dibakar kalau menurut agama Hindu. Nangis bro. Makanya kita bersyukur ya bro, bapak-bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, kita bersyukur ya punya presiden yang bersumbu panjang, yang berpikiran panjang, otaknya keren bro. Bukan berarti Jokowi mengabaikan ekonomi, enggak. Aspek-aspek lain tetap dikerjakan, tetapi yang difokuskan ke dalam penanganan COVID. Makanya di Indonesia sudah sangat berkurang. Meskipun banyak yang berkerumun, nggak ada yang sampai tumbang di tengah jalanan kelepek-kelepek. Kenapa? 800 triliun duit negara sudah dicairkan dan sukses membuahkan hasil, membawa Indonesia sebagai negara yang cukup sehat dan sukses menangani virus corona.
Makanya orang lain, Mas Bro, rakyat-rakyat negara lain ingin berbondong-bondong ke Indonesia, ingin hidup di Indonesia. Sudah negaranya indah, negaranya kaya, pemimpinnya jempolan. Kita punya pemimpin jempolan, kita punya pemimpin yang ngerti, kita punya presiden yang uhuy. POP BGT, wow banget. Coba kalau presidennya Anies Baswedan, sudah amburadul ini negara, Bro. Untung bukan presidennya Anies Baswedan. DP 0% aja mangkrak. Naturalisasi sungai mangkrak. OKOC mangkrak. Formula E mangkrak. Penanganan Covid mangkrak. Zero run off mangkrak. Apalagi? Tugu sepeda mangkrak. Duit rakyat dihamburkan, duit rakyat dikeluarkan, manfaatnya kagak ada. Indonesia dipimpin oleh orang seperti Anies Baswedan, hancur, acak-acakan, berantakan, sudah pada modal kabeh. Untung presidennya Jokowi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Coba kalau saat ini presidennya SBY, udah. Mangkrak lagi. Pinjam duit banyak. Duitnya nggak tahu kemana. 800 triliun, ada bahan mangkrak. Makanya pemimpin itu yang penting jujur dulu. Presiden itu yang penting jujur dulu. Karena Rasulullah SAW diangkat jadi pemimpin umat. Diangkat jadi pemimpin manusia karena kejujurannya, bukan karena hartanya, bukan karena ketampanannya, bukan karena jabatannya, bukan karena nasabnya, bukan karena keturunannya, bukan karena jurian Nabi atau bukan, tetapi karena kejujurannya. Hatinya jujur, pemikirannya jujur, lisannya jujur, perbuatan jujur. Lihat rekam jejak digitalnya dari kecil sampai saat ini. Anies Baswedan sudah dicoret, nggak jujur. AHY sudah dicoret, nggak jujur. SBY sudah dicoret, nggak jujur. Prabowo sudah dicoret, nggak jujur. Cari pemimpin yang jujur, yang benar-benar bisa menghadapi masalah dan tidak lari dari masalah. Habib Rizik nggak jujur. Udah, itu udah pemimpin negara aja, nggak usah dipilih lomba. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, jadi jelas. Otak cingkrang, sumbu pendek adalah orang-orang yang berpikiran pendek. Kalau dalam bahasa Al-Quran disebut Dajjal. Dajjal itu orang-orang yang berpikiran pendek. Dia menawarkan surga, kebaikan kepada orang lain, padahal sungguhnya neraka atau kecelakaan kepada orang lain. Ketika dia menawarkan kecelakaan, itulah sesungguhnya surga. Makanya dalam Islam kita tidak boleh jadi manusia-manusia dajjal. Wala talbisul haqqa bil batili wala taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Katakanlah bahwa yang benar itu benar, yang salah itu salah. Jangan dicampur adukan. Seperti yang saya analogikan, bubur ayam sama tai ayam. Meskipun belakangnya sama ayam, tapi rasanya beda, bro. Coba ibu rasain, bubur ayam sama tai ayam, pasti rasanya beda. Insya Allah. Bapak-bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, cobain deh. Bubur ayam sama tai ayam itu rasanya beda, bro. Jangan coba-coba dicampurkan, gak enak, akan membunuh kita. Jadi manusia-manusia yang mencampur adukan antara kebatilan dan kebenaran, maka mereka itu sama saja dengan bunuh diri. Nah, orang dalam video tadi itu ya membuat kita ini bunuh diri. Di Karawang jebol, bro, begitu ribuan motor berkerumun bertahan ingin mudik. Dobrak, ya udah. Akhirnya didobrak, tembus. Mereka tidak sadar bahwa di malam itu berkerumun. Mereka itu sudah membawa penyakit virus bom waktu. Mungkin sebagai hadiah bagi keluarganya. Tapi mudah-mudahan, saya doakan hal itu tidak terjadi. Mudah-mudahan kita semua sehat. Cuman saya anjurkan banyak-banyak mandi air panas. Keluarga kita, teman-teman kita di kampung, diri kita, karena sudah pasti COVID itu pasti nyebar. Yang pertama, kalian harus banyak mandi air panas, bukan air hangat, air panas. Siram bagian tulang punggung, tulang ekor, tulang punggung sampai tulang leher, bakar semua. Karena di sanalah jalur urat saraf kita. Itulah yang saya lakukan kalau misalkan dalam kondisi saya dalam perjalanan.
berpindah dari satu daerah ke daerah lain. Mandi air panas dan bakar bagian belakang tubuh, yaitu tulang ekor, tulang belakang, dan tulang leher. Setelah itu, ya banyak minum obat pula. Obat flu, terus harus banyak tidur, dan juga harus banyak makan. Insya Allah terhindar. Oke, begitu saja. Bila topik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.